pisau makan yang dingin itu tertusuk di leher Thomas. Bilah pisau yang tidak terlalu tajam menekan lukanya dan menimbulkan rasa sakit. Darah segar dengan perlahan mengalir mengikuti bilah pisau dan menetes ke atas kemeja putihnya yang bersih. Tapi luka seperti ini tidak akan membahayakan nyawanya. Jadi sekarang kamu ingin membunuhku? Thomas mengangkat kepalanya dan menatap mata Matthew yang terlihat gila. Suaranya terdengar lembut dan berwibawa, serta tidak terdengar takut. Benar, Matthew menggertakkan giginya dan menjawab dengan nada dingin. Kamu telah membodohiku selama ini, Thomas. Jadi kamu seharusnya menyadari bahwa ini yang akan terjadi padamu saat si bodoh itu sadar. Pupil mata Thomas mengecil dengan cepat dan matanya mulai menutup dengan perlahan. Lalu dia berkata dengan lemas, "Aku sama sekali tidak pernah menganggapmu bodoh, Matthew." Kamu pikir aku masih akan percaya dengan omonganmu, Thomas?" Matthew mencibir, lalu berteriak dengan air mata berlinangan di matanya yang merah. "Apakah aku telah menyinggungmu? Apakah aku menggali makam leluhurmu di kehidupan sebelumnya? Kamu tidak hanya memutus jodohku dengan Lily, tapi kamu juga membawaku untuk menghadiri pernikahannya dengan pria lain. Kamu benar-benar adalah monster, Thomas. Kamu adalah monster berhati dingin, kejam dan menjijikkan." Matthew berteriak lalu mengangkat pisau makan di tangannya dan mengarahkannya ke leher Thomas dengan sekuat tenaga. Sebenarnya Thomas bisa menghindarinya tanpa terluka, tapi dia tidak menghindarinya dan hanya mengangkat lengannya untuk menghalang serangan fatal itu. Oleh karena itu, pisau makan yang seharusnya menusuk lehernya, malah menanjap ke lengannya. Rasa sakit terpancar di wajahnya yang hangat. "Matthew, sebelum membunuhku, apakah kamu tidak ingin tahu alasan mengapa aku melakukan ini?" Matthew tercengang sesaat dan tanpa sadar menolak untuk mengetahui tujuan Thomas melakukan ini. Dalam sekejap, dia memegang tenggorokan Thomas dengan erat dan mencibir, "Aku tidak ingin tahu. Aku tidak akan percaya lagi dengan kata-katamu, Thomas. Tidak perlu kamu bilang pun aku juga tahu bahwa tujuanmu adalah untuk menghancurkan aku yang tidak berguna ini, supaya tidak ada yang bisa bersaing denganmu untuk mendapatkan harta warisan dari keluarga Siller. Kamu berhasil melakukannya, Thomas." Raut wajah terluka terlintas di wajah Thomas sesaat dan dia berkata, "Jika kamu menginginkan posisi tuan rumah keluarga Siller, aku akan menyerahkannya kepadamu dengan kedua tanganku." Kata-katamu ini sungguh mengharukan. Kamu sengaja berbicara seperti itu karena kamu pasti sudah berpikir bahwa seorang psikopat yang tidak tahu apapun tentang bisnis dan juga seorang amatiran yang hanya ingin menggeluti bidang hiburan saja, tidak akan bisa meyakinkan bawahannya. Matthew mencibir. Dia membenci dirinya yang dulu begitu lugu seperti orang bodoh, Thomas Siller. "Aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk merebut keluarga Siller denganmu. Aku bahkan mempelajari opera dan masuk ke dunia hiburan untuk tidak merebut warisan keluarga Siller denganmu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu benar-benar sangat menakutkan. Aku tidak merebut denganmu, tapi dari awal kamu sudah berencana untuk menyingkirkanku." Setelah selesai bicara, suasana hati Matthew benar-benar hancur total dan dia kehilangan kendali. Kebencian dan niat untuk membunuh di dalam hatinya seketika meledak. "Karena kamu tidak bisa menerimaku, jadi mari kita mati bersama hari ini." Lalu dia menarik pisau yang tertancap di lengan Thomas dengan ganas dan darah yang keluar dari lengan memercik ke wajahnya, tapi dia sama sekali tidak menggubrisnya. Raut wajahnya semakin menakutkan, dan saat ini, Matthew terlihat seperti seorang algojo yang bisa membunuh tanpa mengedipkan matanya. Dan sekarang targetnya adalah Thomas. Alasan mengapa tadi Thomas tidak menghindarinya dan membiarkan Matthew melukai dirinya hanya karena dia beranggapan bahwa dia bisa meredakan kemarahannya dan menenangkannya dengan cara ini. Tapi sekarang, Matthew bahkan tidak menjadi tenang, dan malah benar-benar kehilangan kendali. Niat untuk membunuhnya sangat kuat. Untungnya, Thomas gesit dan berhasil menghindari serangan fatal. Dia membiarkan Matthew melukainya, tapi dia tidak akan berdiri diam di sana dan membiarkan Matthew membunuh dirinya.
Pisau makan yang berada di tangan Matthew sama sekali tidak berhasil menusuk Thomas, malah menancap di dinding dan meleset. Itu membuat niatnya untuk membunuh terasa semakin kuat. Lalu terdengar suara bantingan, pengawal yang menjaga di luar bergegas masuk. Presdir Schiller, kepala pengawal menyaksikan situasi yang menegangkan itu dengan cemas. Kalian semua, keluar, keluar. Tidak ada yang boleh masuk tanpa perintah dariku. Perintah Thomas kepada para pengawal tersebut dengan raut wajah yang muram. Kalau begitu, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan beberapa hal. Melihat perhatian Thomas yang teralihkan ketika berbicara dengan pengawalnya, Matthew menggunakan kesempatan ini untuk mencabut pisau makan yang tertancap di dinding dan berlari ke arah Thomas untuk menyerangnya. Meskipun Thomas berhasil menghindarinya, namun lengannya juga terluka karena pisau. Kemeja putih dengan kualitas terbaik langsung robek karena pisau dan darah segar segera menodai kain di bahunya. Presdir Schiller, pengawal melangkah maju dan ingin menolongnya. Keluar, kalian tidak perlu datang lagi besok, teriak Thomas dengan bengis. Wajah para pengawal menjadi pucat ketika mendengar kata-katanya, dan mereka segera keluar dari ruangan dan menutup pintunya. Setelah menyingkirkan orang-orang yang tidak penting, Thomas baru bisa berkonsentrasi dalam menangani Matthew. Dia sangat mengenal Matthew, tidak ada yang mengenal adiknya ini lebih baik daripada dirinya. Thomas telah memprediksi langkah Matthew selanjutnya. Dia bergerak dengan gesit untuk meraih tangan kanan Matthew, lalu terdengar suara krek yang jernih. Pergelangan tangan Matthew langsung patah dan pisau makan yang dia pegang dengan erat langsung terlepas dari genggamannya dan jatuh menancap ke lantai kayu. Setelah itu, Thomas langsung mengangkat lengannya dan menekan tulang selangka Matthew dengan keras, sementara tangannya yang lain menahan lengan utuh Matthew. "Apakah kamu kaget dengan kemampuanku yang begitu hebat?" tanya Thomas dengan pelan dan memandang raut wajah Matthew yang terpana, lalu meneruskan, "Aku selalu mengatakan kepada diriku bahwa aku harus memiliki kesempatan untuk memenangkan apapun. Terutama denganmu, kamu tidak sepenuhnya benar. Dulu aku memang pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan menghadapi hal seperti hari ini. Kemampuanmu sangat bagus, tapi aku harus lebih baik darimu, supaya aku tidak mati di tanganmu karena aku tidak bisa melawanmu." Matthew sangat membenci situasi seperti ini. Dia berusaha mati untuk membunuh Thomas, tapi dia justru diserang olehnya dengan mudah dan ditahan sehingga dirinya tidak bisa bergerak. Dulu, pria ini selalu membawa pengawal, makanya Matthew mengira bahwa Thomas adalah seorang pria terhormat yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sampai detik ini, dia baru menyadari betapa salahnya pemikirannya. Matthew baru menyadari bahwa dia sama sekali tidak mengenal pria di hadapannya ini. Dan dia tiba-tiba merasa sangat asing terhadap pria ini. Betapa ironisnya, Matthew merasa sangat malu mengingat dirinya yang telah mempercayai Thomas sejak kecil. Tapi di pandangan orang ini, dia hanyalah orang yang bodoh. Dari awal Matthew sudah menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Thomas, meskipun dia tidak berpikir untuk melawannya. Dengan tenang, dia mencibir, "Lakukanlah, yang menang menjadi raja, dan yang kalah menjadi musuh." Sekarang dia tidak memiliki tenaga untuk menyerang balik. Jika Thomas tidak membunuhnya hari ini, maka cepat atau lambat dia akan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Thomas juga tidak peduli apakah Matthew akan mendengarnya, ataupun mempercayainya setelah mendengarnya. "Matthew, aku sudah bilang bahwa aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk menyingkirkanmu. Bagaimana mungkin aku rela melakukannya? Jika kamu ingin memiliki seluruh keluarga Schiller, aku akan berikan semuanya kepadamu. Jika kamu berpikir bahwa bawahanmu tidak yakin denganmu, aku bisa membantumu sampai kamu bisa melakukannya sendiri. Apa yang kamu inginkan, semua akan kuberikan kepadamu. Hanya Lily saja yang tidak bisa." "Diam," Matthew memotong kata-katanya. Dia merasa kata-kata yang belum diucapkan oleh Thomas sangat menakutkan. Dia bergumul sejenak tapi tetap saja tidak bisa melepaskan dirinya dari Thomas. "Thomas,
Tidak peduli apapun yang kamu katakan, aku tidak akan pernah percaya lagi padamu. Aku tidak akan percaya semua hal yang kamu katakan. Thomas terdiam sejenak dan berkata sambil tersenyum kecil, tidak peduli kamu percaya atau tidak, kamu hanya perlu mendengar semua penjelasanku saja. Aku tidak ingin mendengarnya, sialan kamu, Thomas. Bunuh aku sekarang atau segera lepaskan aku dan keluar dari sini. Bentak Matthew. Dia menahan rasa sakit di pergelangan tangannya, lalu mengangkatnya dan mendorong Thomas dengan sekuat tenaga. Akibatnya, Thomas masih terus berdiri diam, tapi wajahnya menjadi pucat karena rasa sakit yang sangat di pergelangan tangannya dan keringat segera muncul di dahinya. Matthew menggertakkan giginya. Thomas hanya diam dan melihat reaksinya. Melihat wajah Matthew yang pucat karena kesakitan, raut wajah terluka melintas di wajahnya. Oke, aku akan melepaskanmu. Begitu Thomas selesai berbicara, Matthew menjadi terhuyung-huyung dan merasakan rasa sakit di tengkuknya, sebelum dia bisa bereaksi. Sialan, sebelum Matthew bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya menjadi lemas dan dia seketika tidak sadarkan diri. Entah berapa lama kemudian, ketika Matthew sadar, dia langsung melihat Thomas yang sedang duduk di sebelah tempat tidurnya. Kemeja putihnya telah diganti dengan t-shirt, dan luka di lengan dan lehernya telah dibalut. Matthew segera menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak bisa bangun. Lengan kaki dan tangannya diikat, pergelangan tangannya yang terkilir telah disambung kembali dan dia masih merasakan sedikit rasa sakit. Sudah bangun ya? Thomas berdiri dan pergi menuangkan segelas air hangat, lalu membawa gelasnya ke bibir Matthew. Minumlah sedikit air. Matthew mengatupkan bibirnya dengan rapat dan menunggunya dengan penuh kebencian. Minumlah, aku akan melepaskanmu setelah menjelaskan semuanya, kata Thomas dengan lembut, seolah-olah sedang membujuk anak kecil. Matthew terdiam sejenak, lalu mengucapkan dua kata dengan nada memerintah yang dingin. Oke, aku akan mengambilnya sekarang. Thomas segera berbalik badan dan menuangkan segelas air dingin dengan es batu. Matthew meminum seteguk air dengan raut wajah muram. Dia bahkan memasukkan sebuah es batu ke dalam mulutnya dan menggigitnya dengan pelan. Lalu tanpa peringatan, dia menyemburkan pecahan es batunya ke wajah Thomas yang tampan. Keluar, aku sama sekali tidak ingin melihatmu. Thomas hanya mengerutkan alisnya dan sama sekali tidak marah. Lalu dia mengambil beberapa lembar tisu dengan tenang dan menyeka percikan es batu dan air di wajahnya dengan pelan. Tidak peduli kamu ingin melihatku saat ini atau tidak, aku telah memutuskan untuk menjelaskan semuanya hari ini. Dia bertanya kepada Matthew yang terikat di tempat tidur, apakah kamu ingat pertama kali aku mengundang Albert untuk makan bersama? Matthew menyipitkan matanya dengan dingin dan berkata dengan tidak sabar, cepat katakan. Aku tidak punya waktu untuk meladenin kamu. Saat itulah, aku menjelaskan dengan rinci kepadanya tentang kamu yang menyuruh Bella membawa anaknya untuk menyamar sebagai anak Vito. Tentu saja aku juga mengaku kepadanya bahwa aku punya andil terhadap masalah tersebut, karena telah memalsukan tes paternitas dan membantumu menutup semua hal yang telah kamu lakukan. Kata Thomas dengan datar, nada suaranya seperti sedang mengatakan, cuaca hari ini lumayan bagus juga. Napas Matthew tercekat dan pikirannya langsung menjadi kosong. Seluruh hatinya seolah-olah telah jatuh ke dasar gua es yang tidak memiliki cahaya matahari. Gelap, mencekik, putus asa dan rasa sakit yang menusuk ke tulang. Thomas mengalihkan pandangannya dari wajah Matthew dan menekan perasaan tidak relanya. Lalu dia meneruskan, kamu tidak sadar kan, pertama kali aku mengundangmu untuk makan bersama. Meskipun tidak jadi, tapi sikap Albert kepadamu menjadi lebih baik. Aku memberitahunya tentang rencana dan tujuanku. Aku memintanya untuk bersikap baik padamu dan berpura-pura mencintaimu lalu memutuskanmu dengan kejam, agar kamu bisa melupakannya. Ketika dia mengatakan ini, dia mengalihkan pandangannya kembali ke wajah Matthew dan memperhatikan suasana hati Matthew. Setelah itu, dia menambahkan,
awalnya rencana ini berjalan dengan sempurna. Hanya saja aku telah meremehkan persahabatan Albert denganmu. Dia hanya marah dan sama sekali tidak membencimu karena telah meminta Bella untuk membawa anaknya dan menyamarnya sebagai anak Vito. Setelah itu, aku merasa bahwa dia menjadi goyah. Dia tidak ingin lagi bekerja sama denganku untuk menjalankan rencana itu. Oleh karena itu, aku merencanakan kecelakaan tali katrol saat kamu syuting. Aku tahu kamu pasti akan menyelamatkan Albert tanpa memedulikan keamananmu sendiri. Ketika Thomas menjelaskan sampai sini, wajahnya yang tampan meringis dan memancarkan kecemburuan yang tidak bisa dia pendam. Dia menekan berbagai perasaan yang rumit itu dan nada suaranya menjadi bergetar ketika mengingat kejadian tersebut. Tapi rencananya mengalami sedikit kesalahan. Aku tidak mengira kamu akan terluka parah dan aku hampir saja kehilanganmu. Kamu benar-benar gila, Thomas, Matthew berteriak dan memotong kata-katanya. Tidak apa-apa jika Thomas memberitahu masalah itu kepada Lily. Pada akhirnya, dia juga menjebak Lily untuk bekerja sama dengannya untuk mempermainkan perasaannya. Tidak hanya begitu, orang gila ini bahkan membahayakan Lily juga demi mencelakai dirinya. Aku memang sudah gila, Thomas tertawa dengan pelan. Dia mengangkat tangannya dan memegang wajah Matthew. Albert sama sekali tidak tahu bahwa aku yang merencanakan kecelakaan itu. Alasan aku melakukan ini adalah agar kamu bisa sadar bahwa Albert tidak akan menyerahkan dirinya kepadamu hanya karena kamu telah mengorbankan dirimu sendiri untuk menyelamatkannya. Dengan kejam, dia berkata, ketika dia bertemu dengan Vito 7 atau 8 tahun yang lalu, kalian telah melewatkan satu sama lain dan tidak mungkin bisa bersatu di kehidupan ini. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, semuanya akan menjadi sia-sia. Matthew mengepalkan kedua tinjunya dengan erat, tatapan matanya sangat dingin, dan dia menatap Thomas dengan penuh kebencian. Jika dulu dia begitu mempercayai dan menghormati kakaknya ini, maka sekarang dia begitu membencinya. Saking bencinya, dia ingin menelannya hidup-hidup, menyiksanya, memotong tubuhnya, dan menghancurkannya. Semua karena dia, jika bukan karena Thomas, dia tidak akan kehilangan Lily. Melihat Matthew tidak berbicara, Thomas meneruskan, Matthew, kamu pasti berpikir bahwa alasan aku melakukan semua ini kepadamu adalah karena harta warisan keluarga Siller. Tidak bisakah kamu membedakan apakah kasih sayangku kepadamu ini tulus atau tidak? Matthew memotong kata-katanya dengan marah dan tidak ingin mendengarnya lagi. Sialan kamu, Thomas, keluar dari sini. Aku merasa sangat jijik ketika sedang bersamamu. Jangan lepaskan aku jika kamu bisa mengikatku selamanya. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Dia yakin bahwa Thomas pasti ingin mempermainkan perasaannya lagi.